Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sama Adventure. Ya, kali ini gue mau cerita lagi sebelum tidur. Bang, gue udah di kasur, gue lagi merantau jauh di Jogja. Sekarang gue lagi hidup sendiri dulu. Gue akan menyampaikan sebuah cerita yang sangat menyedihkan dari starting anak muda yang gagah menjadi orang yang hilang kendali tanpa sadar, gila, sampai dengan dipasung. Gimana ceritanya? Akan gue jabarin semuanya. Cerita ini adalah kisah nyata yang terjadi di sebuah sekolah pendidikan abdi negara di daerah Jawa Tengah. Gue dapet cerita ini dari temen, dari konten kreator juga, konten kreator cerita horor yang punya akun Instagram @cerita_horor_jogja. Buat Om Ibin, selamat juga buat si Om yang sebentar lagi mau tes CPNS. Mudah-mudahan bisa lulus dan bisa sukses menjadi pegawai negeri. Mudah-mudahan gak korup ya Bang. Oke. Bermula di tahun 2000-an awal. Taruh gue sebut omnya, om itu Om Bibin lah. Om Bin lah gue sebut. Om Bin itu sebagai instruktur atau sebagai pelatih di sebuah sekolah abdi negara. Gue nggak bisa sebut abdi negara macam-macam ya. Ada banyak beberapa abdi negara. Letaknya di Jawa Tengah. Jadi sebuah sekolah abdi negara itu sebuah instansi atau sekolahan yang benar-benar di satu pusat untuk melakukan kegiatan pendidikan di sana. Jadi semua siswanya yang akan menjadi calon abdi negara itu digembleng di sana. Lokasinya terbilang sangat creepy, terbilang juga termasuk creepy yang diketahui oleh beberapa senior, oleh beberapa instruktur, dan mereka sudah sangat paham banget. Jadi terutama ada beberapa barak di sana, barak calon abdi negara. Ada beberapa barak. Barak satu ini memang terkenal paling wow lah. Nanti kita coba cerita barak satu. Tapi sebelum kita ke barak, gue mau kasih tahu dulu di lingkup barak atau di lingkaran sekolah tersebut, sekolah buat pendidikan tersebut, ada satu lapangan yang namanya lapangan hitam. Jadi lapangan itu memang dipakai untuk apel, untuk latihan baris berbaris, apapun itu. Kadang-kadang yang kapasitas pelatihannya dengan jumlah besar pasti di situ. Cerita-cerita dari Om Bin ini benar-benar sangat ngebangun sesuatu lokasi itu menjadi sangat menyeramkan. Semua instruktur di sana hampir tidak ada yang tidak mengalami kejadian-kejadian aneh, dari mulai mereka berbaris di malam hari, sedang latihan di malam hari, latihan berhitung dengan menghitung 1, 2, 3, 4, taruhlah ada 20 anggota di sana yang sedang berhitung, tapi ternyata ada angka ke-21. Pada saat dihitung benar-benar manual, satu ditunjuk orangnya satu persatu, orang yang ke-21 itu tidak ada. Dan itu sangat sering terjadi. Apalagi sih di lapangan hitam tuh? Di lapangan hitam tuh ada juga hantu tanpa kepala. Yang kepalanya itu dia hanya berjalan, atau dia berjalan tanpa kepala dengan membawa kepalanya itu sendiri. Itu kadang-kadang membarengi mereka membarengi itu, dia itu membarengi para calon-calon abdi negara itu sedang misalkan lagi lari di malam hari. Kadang mereka ikut. Artinya mereka itu tidak hanya satu. Hantu seperti itu banyak. Dia ikut berbaris-baris dengan memegang kepalanya di sisi kanan tangan mereka. Itu. Namanya itu lokasi sekolah pendidikan yang tentunya lokasinya sudah sangat berumur ya. Jadi banyak pohon-pohon besar di sana. Jadi ada beberapa pohon beringin di sana. Dan kalau kita melihat pohon beringin itu banyak akar ya.
Tapi di akar-akar tersebut yang tersaji di pohon beringin itu lebih, kalau malam lebih sering banyak bergelantungan kuntilanak di setiap akar yang bergelantungan di pohon beringin. Bayangin teman-teman, berapa banyak kita bisa lihat akar gantung di pohon beringin. Berapa banyak juga kuntilanak yang mungkin bisa kita hitung dari sana. Merambat semua kejadian dari mulai pocong, kuntilanak, hantu tanpa kepala, semuanya teror-teror terjadi di bagian luar. Di bagian luar lokasi pelatihan, artinya bukan di dalam barak. Kita masuk ke barak. Jadi saat itu ada penerimaan calon abdi negara angkatan baru. Masuk sekian banyak orang. Beberapa di barak 1, barak 2, barak 3. Satu barak isinya sekitar 50 tempat tidur atau 50 orang gitu. Jadi ada salah satu peserta didik namanya Ari. Ari itu masuk di hari pertama ya seperti yang lain normal. Tapi tepat juga di malam pertama pada saat dia tidur, Ari dihampiri oleh seorang wanita. Wanita itu sangat cantik banget. Dan Ari dipegang. Mas, tangio mas. Mas, tangio mas. Ari kaget, Ari terbangun. Terbangun masih di dalam mimpi. Pada saat Ari bangun, Ari melihat sosok wanita cantik yang duduk di sebelahnya dia. Dia langsung kaget, tapi ya namanya seorang laki-laki begitu melihat wanita cantik duduk di tempat tidurnya dia, sempat terdiam dan dia melihat keseluruhan barak yang ada di sana, sekitar 50 tempat tidur itu kok sepi, nggak ada sama sekali orang di sana atau teman-teman didiknya dia di sana, tidak ada, praktis hanya ada Ari dan wanita itu. Saat itu sosok wanita itu memperkenalkan diri. Mas, sampean siapa? Nama sampean siapa? Dengan polos Ari menjawab bahwa nama dia Ari. Dan saat itu juga berbalas bahwa sosok itu bicara bahwa nama saya Dia. Oke Dia, terima kasih sudah berkenalan. Saat itu Ari bangun. Dia sadar bahwa dia mimpi. Dia langsung melihat beberapa banyak teman-temannya juga yang sedang pada tidur. Ari lanjutkan tidur. Besok pagi normal. Malam berikutnya Ari mengalami kejadian atau mimpi yang sama. Ari didatangi oleh sosok Dia tersebut dengan sosok yang makin cantik. Hari pertama dia hanya berkenalan atau memperkenalkan diri, namanya Dia. Hari berikutnya Dia dan Ari makin intens untuk bicara. Mereka ngobrol, makin asik ngobrol. Besok paginya Ari makin semangat. Malam lagi tidur lagi, ketemu ngobrol lagi, Ari makin semangat lagi. Semakin hari Ari semakin bergejolak, artinya semangat dia semakin tumbuh besar dan benar-benar gimana sih di dalam situasi pendidikan yang benar-benar mungkin bisa jadi mencekam dan berat ya, secara fisik, secara mental berat. Tapi Ari memiliki semangat yang berbeda karena seolah-olah ada sosok wanita cantik yang benar-benar mensupport dia setiap saat. Sampai tiba waktunya, si wanita itu datang dan wanita itu mengajak untuk berhubungan badan. Pada saat wanita itu mengajak untuk berhubungan badan, sontak Ari melihat lagi sekelilingnya dan hanya dia dengan wanita itu. Tidak ada teman-temannya di dalam barak itu. Artinya kasur yang lain kosong. Dan Ari berasa bahwa itu adalah mimpi. Ari lakukanlah itu. Ari melakukan hubungan badan dengan sosok Dia. Dan Ari sangat senang sekali bisa melakukan hubungan badan dengan Dia. Dia terbangun dari tidurnya. Ternyata dia mimpi basah. Oke, berarti apa yang dilakukan atau yang dirasakan oleh Ari pada saat mimpi tersebut, dia merasakan. Setelah mimpi basah, masih agak normal. Malamnya berulang lagi seperti itu. Lama-kelamaan stamina Ari, seorang anak muda yang harusnya kuat, lama-lama menjadi loyo. Lama-lama instrukturnya marah, termasuk Om Bin.
Robin bertanya, Ari, kenapa kamu seperti itu sekarang? Kenapa kamu sekarang makin hari makin melemah? Akhirnya Ari coba menyampaikan bahwa saya belakangan ini sering sekali bermimpi ditemui oleh sosok wanita namanya Dia, Pak. Dan dia selalu mengajak hubungan badan. Dan saya seolah tidak bisa menolak hubungan badan itu dengan dia. Alhasil setiap saya bangun tidur, saya selalu dalam kondisi basah. Artinya dalam kondisi najis. Keluar air maninya gitu. Dalam kondisi seperti itu. Dan pagi itu juga saya sudah mulai merasa agak loyo, Pak. Saya seolah sudah kehabisan tenaga. Sudah ditanggapi oleh para instruktur. Karena instruktur merasa bahwa oke, ini si Dia ini mulai mengganggu lagi beberapa peserta didik di sekolah abdi negara tersebut. Si Ari suruh istirahat. Kamu istirahat beberapa hari. Tapi di masa istirahatnya Ari malah semakin parah. Artinya Ari istirahat, Ari tidak mengikuti sesi latihan fisik, Ari tidak mengikuti sesi latihan baris, apapun itu Ari break. Ari hanya istirahat di barak, ke klinik, istirahat di barak, ke klinik. Hanya hal seperti itu yang Ari lakukan. Tapi setiap malamnya Ari sudah tidak bermimpi. Melainkan Ari benar-benar merasakan kehadirannya Dia langsung. Tidak di dalam mimpi, di saat malam Dia langsung, dan seketika itu teman-temannya tertidur pulas. Artinya, dan wanita itu tetap memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan Ari, dan Ari tidak sanggup untuk menolak, seolah-olah kayak ya sudahlah gitu. Tapi begitu Ari melakukan, ya Ari melakukan itu di ranjang baraknya dia, di ranjangnya dia atau di kasurnya dia, dan semua teman-temannya ada di dalam barak tersebut. Tapi dengan acuhnya mereka melakukan hal itu. Teman-temannya besok bercerita, si Ari bercerita besoknya ke teman-temannya bahwa teman-teman, gua nih akhirnya nggak cuman ngerasain lewat mimpi, tapi tadi malam dia datang secara langsung, dan lo semua tuh ada lagi tidur, tapi lo semua nggak ada yang bangun, dan gua nggak bisa nolak pada saat dia minta hal seperti itu, gitu kan. Nah, terus lo ladenin, kata teman-temannya, gua nggak bisa nolak, gue ladenin dia gitu ya. Pada saat Ari bercerita seperti itu, teman-temannya bergurau. Artinya bergurau pada suatu sore, namanya di barak ya. Di barak itu biasanya tempat mandinya itu besar, panjang dengan pancuran dan bak mandi yang jadi satu. Semua anak laki-laki calon peserta didik atau peserta didik itu mandi bersama-sama dengan menggunakan hanya pakaian dalam. Pada saat mereka mandi bersama-sama, mereka bercanda konyol lah, bercandanya anak muda yang rata-rata laki-laki semua, ya bercandanya seperti itu. Dia berbicara bahwa, wah gila ya si cewek sosok itu mau sama si Ari, mungkin punya si Ari begini, diomongin kayak gitu. Semua pada ketawa, dan curhatan Ari saat itu menjadi bahan olok-olok teman-teman peserta didik lainnya. Dan pada saat sore itu mereka pada seperti itu gitu, bercerita seperti itu atau bercanda yang keterlaluan. Malamnya semua peserta didik yang ada di barak satu semua mimpi basah, semua bermimpi berhubungan badan dengan makhluk yang sama, yaitu Dia. Sontak habis itu mereka langsung stop untuk bercanda tentang sosok Dia. Balik ke Ari makin hari makin kacau. Kondisi kesehatannya makin menurun. Akhirnya dia dengan waktu yang sangat panjang, Ari terus-terusan tidak bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah tersebut atau sekolah pendidikan tersebut. Akhirnya Ari memutuskan untuk mengundurkan diri karena sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan menu latihan, menu pendidikan yang ada di sekolah abdi negara tersebut. Kondisi Ari semakin kritis, diperiksa secara medis Ari sehat-sehat saja,
diperiksa secara ronsen baik-baik saja, diperiksa bagian penyakit dalamnya Ari sehat-sehat saja, diperiksa oleh dokter saraf Ari baik-baik saja. Tapi setiap hari Ari kondisinya kritis dan setiap hari Ari merasakan hubungan badan dengan dia. Entah kenapa Ari selalu tidak bisa menolak apa yang diminta oleh dia. Akhirnya si Ari memutuskan untuk berhenti. Ari kembali pulang ke kampung halamannya. Dan Om Bin ini adalah seorang instruktur. Artinya dia paham banget apa sih yang dialami oleh Ari gitu. Apa sih yang yang secara mental tekanan yang Ari rasakan diganggu oleh dia. Karena bukan cuman Ari bukan orang yang pertama diganggu seperti itu oleh dia. Ada beberapa calon anak didik atau calon peserta didik dari sekolah tersebut yang dari angkatan-angkatan sebelumnya juga melakukan hal yang sama atau diganggu hal yang sama oleh sosok dia. Akhirnya dari tim senior tersebut atau instruktur tersebut mencoba menggali lagi apa sih yang Ari punya gitu. Apa sih sebenarnya yang Ari punya sampai si dia itu benar-benar nggak bisa melepaskan Ari. Akhirnya semua diperiksa dari Ari dari mulai sisi badan sampai dengan bawaan barang-barang pribadinya. Ternyata ditemukan sebuah jimat kain putih yang tertuliskan mantra. Pada saat Ari ditanya oleh seniornya, oleh instrukturnya bahwa ini apa Ari? Oh, itu adalah pegangan dari guru silat saya. Menurut guru silat saya pada saat saya pendidikan, saya akan ditempa banyak hal dari mulai mental, fisik, apapun itu. Makanya saya memiliki jimat itu dari guru silat saya, dan itu tidak ada arti apa-apa kok Pak. Itu barang milik pribadi saya. Dan saat itu juga dia sudah menyatakan mengundurkan diri dari sekolah Abdi Negara tersebut. Akhirnya barang itu dikembalikan ke Ari dan Ari pulang. Selang beberapa minggu, Om Bin ini nih pulang ke kampung halamannya dan tidak beda jauh jaraknya dengan kediamannya Ari. Akhirnya Om Bin coba menengok ke kediamannya Ari gitu untuk melihat bagaimana sih perkembangan Ari sekarang saat sudah keluar dari barak 1 tersebut. Tapi ternyata saat itu Ari gila. Ari gila, setiap malam berteriak. Setiap malam tidak pernah terjeda. Setiap malam berteriak, besok lemah, makin lemah, badan makin kurus, makin habis. Teriakannya kacau. Kalau teman-teman mungkin berpikir teriak sakit atau ketakutan, tidak. Teriakan Ari adalah teriakan orang yang, ya mungkin teman-teman paham kalau teriakan seorang laki-laki yang sedang mengalami sesuatu hal, mungkin bisa dibilang apalah rasanya berhubungan intim pada saat klimaks. Teriakan-teriakan seperti itulah yang dilontarkan oleh Ari. Suatu keanehan, dan itu tidak berhenti terus-menerus sampai Ari sudah di rumah. Sampai beberapa tahun kemudian Ari diputuskan untuk dipasung. Cerita itu sampai di ending tahun 2001. Om Bin nggak tahu kondisi Ari saat ini. Apakah Ari masih tetap dipasung? Apakah Ari masih tetap gila? Ataukah Ari sudah sembuh total? Ataukah Ari sudah meninggal? Om Bin sebagai orang yang menyampaikan cerita ke saya tidak tahu posisi terakhirnya. Jadi apapun yang terjadi dengan Ari di sana, mudah-mudahan Ari diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa kembali normal lagi, bisa menjalankan aktivitas kehidupannya sebagai manusia yang layak. Pesan saya, apapun jimatnya, apapun pegangannya, apapun beselnya, dasarkan itu adalah sebuah pemberian gimmick. Tetap percayakan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk meminta selain pada Allah, dan tiada benda apapun yang wajib kita sembah di dunia ini melainkan Allah. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari cerita yang gue sampaikan hari ini. Terima kasih banyak.
Ngomong-ngomong, gue sekarang pakai mini shirt atau apa ya, inner jacket dari Armor Camp. Buat teman-teman yang pengen samaan jaketnya sama gue, boleh kunjungin di store online-nya atau di Shopee-nya gitu kan, Armor Camp Official, atau teman-teman bisa cari-cari di Instagramnya @armorcamp.mpi. Makasih teman-teman, salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.